Salam, selamat hari Minggu lah bagi kita semua. Marilah kita mulai ibadah kita memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bernyanyi buku Ende nomor 9 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-berai ikan orang-orang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 585.
demikianlah hukum Tuhan bagi kita pada hari ini, yang diambil dari hukum ketiga. Dan maksudnya, demikianlah hukum Tuhan, titah ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku NDHKBP nomor 165. Marilah kita datang ke hadapan Allah, kita mengaku dosa kita, seraya memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan dunia yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami selalu setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi buku HKBP nomor 183.
Marilah kita membaca epistel pada minggu ini yang diambil dari Kejadian 37 ayat 23 sampai dengan ayat 30. Kita membaca secara responsoria. Baru saja Usuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Usuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya yang menyangkut barang-barang itu ke Mesir. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena dia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengar perkataannya itu. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Usuf tidak ada lagi di dalamnya, lalu dikoyakkannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi buku NDHKBP 476. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita baca warta jemaat yang sampai kepada kita semua. Kita bernyanyi buku Endes 719 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Saya harap kabar amang inang saudara-saudari dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, baik yang beribadah di gereja atau juga yang beribadah di rumah masing-masing pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, amang inang saudara-saudari melalui khotbah kita pada hari ini, yang diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-27, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikian saya bacakan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang priuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itu sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka yang menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang priuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman khotbah kita pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, penyesalan dalam diri seseorang biasanya timbul setelah ia menyadari bahwa apa yang telah diperbuatnya adalah salah. Itulah yang terjadi kepada diri Yudas Iskariot. Dia sama sekali tidak mengira bahwa Yesus yang dijualnya dengan 30 keping perak harus dihukum mati. Sungguh jauh panggang dari api. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa tindakannya menjual Yesus semata-mata karena uang. Yudas adalah seorang yang cinta uang, dan hal ini didukung oleh tindakan-tindakannya terdahulu. Boleh kita lihat pada pasal-pasal sebelumnya. Uang telah membuat mata hatinya gelap, sehingga dia dengan tega mau menjual Tuhan Yesus, padahal dia tidak sadar efek dari tindakannya itu. Semuanya hanya karena cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10 mencatat, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena Yudas cinta uang, maka muncullah kejahatan, yaitu menjual Yesus, padahal itulah tindakan kriminal sebenarnya, mengakibatkan nyawa Yesus melayang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iblis selalu menggoda manusia dengan segala usaha dan daya upayanya untuk menjauhkan dan menjatuhkan para anak Tuhan dari imannya. Iblis selalu dan akan selalu berusaha mati-matian dengan berani
untuk menawarkan kepada manusia itu apa yang enak dan nikmat menurut keinginan dagingnya. Salah satunya adalah dengan godaan uang. Iblis tersebut menggoda manusia dengan tidak pandang bulu. Siapa saja dia akan goda, mau pertohonan, mau jemaat biasa, mau pendoa, mau yang rajin ibadah, atau orang jahat sekalipun. Semua sama rata di mata iblis. Tak pandang bulu dia menyerang dalam godaannya. Tetapi sebenarnya kuncinya adalah pada diri manusia itu. Apakah dia melawan atau menolak, atau dia menerima tawaran godaan itu. Yesus juga tidak terlepas dari godaan atau usaha si iblis. Tetapi Yesus menolak godaan dan tawaran iblis itu. Beda hal dengan Yudas. Dia menerima dan memberikan kesempatan kepada iblis untuk menguasai hatinya. Yudas menerima tawaran uang yang ditawarkan oleh para imam-imam untuk menjual Yesus kepada mereka untuk dibunuh, untuk disalibkan. Kecintaannya kepada uang telah membuat tergadainya Yesus kepada kematian. Kecintaannya kepada uang telah membuat Yudas tidak lagi memikirkan siapa dia sebenarnya, yang notabene disebut sebagai murid Tuhan Yesus. Kecintaannya kepada uang telah menjerumuskan dirinya kepada kedukaan yang sangat dalam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, efeknya berlanjut. Penyesalan selalu datang terlambat. Tindakannya mengembalikan uang hasil menjual Yesus karena dia ketahui bahwa Yesus rupanya akan dibunuh. Keputusan para imam dan tua-tua Yahudi untuk membunuh Yesus tidak dapat diubah karena itu memang didasari oleh kebencian yang mendalam. Hal ini nampak dari sikap mereka menanggapi penyesalan Yudas, di mana dia mengakui bahwa dia telah menyerahkan darah orang tak berdosa. Dengan mengatakan demikian, tindakan Yudas itu justru dianggap sebagai tanggung jawabnya pribadi. Padahal keinginan untuk membunuh Yesus telah mereka rencanakan jauh-jauh hari oleh para imam dan orang Farisi. Sedangkan tindakan Yudas itu hanya sebagai alat. Mereka peralat untuk mewujudkan rencana keji tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu tulisan dikatakan demikian, ada 5 penyesalan dalam hidup manusia. Pertama, salah masak nasi yang menjadi bubur, menyesal seharian. Ya pasti, kalau nasinya jadi bubur, maka seharian tidak akan makan. Kedua, salah gunting rambut, menyesal sebulan. Karena baru sebulan tumbuh rambut mulai, tapi dalam sebulan kita menyesal. Ketiga, salah mengerjakan soal ujian, menyesal setahun. Ya pasti, mungkin tinggal kelas, mungkin nilai berkurang, harus mengulang ke tahun depan. Keempat, salah pilih pasangan hidup, menyesal seumur hidup. Ya sampai mati, maut memisahkan, menyesal memilih pasangan hidupnya. Yang kelima, salah pilih juru selamat, menyesal selama-lamanya. Bukan hanya hidup ini, tapi hidup selanjutnya. Berarti selama-lamanya tidak ada akhirnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yudas salah memilih juru selamatnya. Juru selamatnya Tuhan Yesus justru disia-siakannya. Juru selamatnya yang dia pilih adalah uang. Sehingga dia menyesal untuk selama-lamanya. Dan penyesalannya itu dibawa sampai mati. Dan kita aminkan, orang yang membunuh dirinya sendiri, dia akan menderita bukan hanya di dunia ini, tapi juga sorga tidak menerima dia. Berarti penyesalan selama-lamanya, tidak ada akhir. Saudaraku, setiap orang akan mempertanggungjawabkan segala tindakannya, baik itu benar atau salah dalam hidup ini. Yudas tidak dapat melempar tanggung jawab tindakannya kepada para imam. Tidak cukup dengan hanya menyatakan, aku telah
bersalah. Karena yang bertanggung jawab adalah dirinya sendiri. Tidak bisa melempar tanggung jawab, mengambil kambing hitam, atau melarikan diri dari tanggung jawab itu. Itu sebabnya para imam mengatakan, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Lihatlah, perkataan para imam notabene adalah, kau yang melakukan, kau yang bertanggung jawab, bukan kami. Itu secara sederhananya. Maka ada baiknya untuk memikirkan terlebih dahulu langkah kita, tindakan kita sebelum bertindak, supaya tidak menyesal kemudian. Apalagi dalam hal beriman kepada Tuhan. Jangan sampai menyesal selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ketahui bahwa hidup kita tidak akan pernah luput dari kealpaan, kesalahan, dan kedosaan. Ya, mungkin kita bisa berulang kali melakukan tindakan dosa. Seperti Yudas mungkin pernah kita alami. Kita melakukan tindakan, mungkin menjual nama baik orang, atau menjual orang lain demi kepentingan kita sendiri. Melakukan hal yang salah hanya untuk uang. Semua orang bisa bersalah, dan tidak ada yang tidak pernah bersalah. Semua pasti pernah bersalah, apalagi dengan godaan uang. Tapi berbeda, kita ambil gambaran. Karena merasa telah berdosa, Yudas akhirnya memutuskan untuk memilih jalan pintas, yaitu mengakhiri dirinya dengan bunuh diri. Bunuh diri bukanlah jalan keluar untuk memperbaiki suatu kesalahan. Yudas memang menyesal, tetapi dia mau lari dari kenyataan. Padahal seberat-beratnya kesalahan itu, tetap ada jalan pengampunan dan penebusan dalam Tuhan, seperti yang digambarkan dalam pembacaan epistel tadi. Bila kita menyadari bahwa kita telah berdosa kepada Allah, maka diarahkan, datanglah kepadanya. Mari akui dosa kita dan mohonlah pengampunan darinya. Mari rasakan cinta kasih Tuhan yang selalu terbuka dan mengalir untuk kita. Lihatlah juga pengampunan tersebut sebagai suatu kesempatan yang Allah berikan agar kita dapat memperbaiki kembali hubungan yang terputus oleh dosa itu. Dosa apapun itu, tiada dosa yang terberat sekalipun yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Semua dosa, besar atau kecil, ketika Anda dan saya datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan penuh penyesalan, dengan segala pengakuan, maka tangannya terbuka untuk menerima siapa saja yang datang untuk berbalik dari kedosaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik minggu kita pada saat ini adalah manusia tidak untuk diperjualbelikan. Dalam bahasa Bataknya, dang jadi majehehon dongan jolma. Banyak hal buruk dan negatif yang dihasilkan bila hidup kita lebih mencintai yang di luar Tuhan. Salah satunya adalah memperjualbelikan manusia sesuai dengan topik. Misalnya ada human trafficking, penjualan anak-anak dan perempuan. Ada yang memperjualkan dirinya sendiri seperti PSK. Ada yang memperjualkan organ tubuhnya hanya karena kepepet oleh uang, dan lain-lain. Banyak yang menjadi korban stres, ada yang kecewa, bahkan berujung dengan kematian. Semua itu didasari oleh karena kecintaannya kepada uang dan kepentingan sesaat, sehingga orang lain dikorbankan dan dirinya juga ikut menjadi korban. Saudaraku, kita tidak dilarang untuk mencari dan memiliki uang. Akan tetapi, janganlah uang tersebut yang menguasai diri kita, sehingga kita menghalalkan beragam cara, sampai-sampai mengorbankan orang lain juga, hanya supaya kepentingan sesaat kita terpenuhi. Bukan hanya itu, bahkan mengorbankan diri sendiri.
mengorbankan kepercayaan yang diberikan kepada kita, mengorbankan kehormatan diri, status kita sebagai anak Tuhan, sebagai pertohonan, sebagai pengkhotbah, sebagai jemaat Kristen yang katanya rajin ke gereja dan berdoa. Ingatlah saudaraku, segala yang buruk yang kita lakukan pasti menuntut korban. Korban dari diri sendiri, korban dari keluarga mungkin, dan orang lain yang kita sakiti. Ibrani 13 ayat 5 mencatat, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada jaminan dari Tuhan, bahwa orang yang hidup dalam Tuhan, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang cukupkan. Dia akan berikan tenaga, berikan kekuatan untuk mencari apa yang penting bagi dirinya. Karena kekayaan di tangan Tuhan. Mau cari harta materi, baik cari dalam Tuhan. Tidak akan ada korban yang tersakiti, malahan damai sejahtera yang akan datang kepada kita. Mari kita renungkan. Kekayaan memiliki dan dimiliki oleh Yesus Kristus, itulah yang paling penting. Tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan materi, kedudukan dan jabatan di luar Kristus. Karena itu, janganlah menjual Kristus dengan sikap pola hidup kita yang berseberangan dengan apa yang Tuhan harapkan, hanya karena ingin memperoleh materi. Materi memang dibutuhkan dalam hidup, tetapi tidak segala-galanya materi itu menjadi jawaban akhir untuk hidup kita. Selalu Tuhanlah di atas segalanya. Akhir khotbah, ada 2 ayat yang mau saya sampaikan, mungkin menjadi renungan bagi kita, bagi saya, bagi saudara. Dalam Yesaya 46 ayat 6, demikian dikatakan, sampai pada masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai pada masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bayangkan, sampai tua Tuhan akan menyertai, Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memenuhi, akan menguatkan segala hidup kita. Sehingga mari hidup dalam Tuhan. Tuhan kaya kok, dan Dia akan berikan kekayaannya kepada kita dalam bentuk yang berbeda-beda. Dan ayat yang kedua yang sering dikatakan oleh para pengkhotbah, Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati kita, dan Dia akan melindungi kita, mengangkat kita, menyokong kita pada saat kesusahan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Orang yang hidup dalam Tuhan, wajahnya akan bersinar, hidupnya akan bersinar, masa depannya akan bersinar, dan dia memiliki kasih untuk dibagikan kepada orang lain. Bukan hanya sekedar meminta dan meminta, tapi dia mau memberi kepada orang lain. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Orang yang tinggal dalam Tuhan, berusaha mencari materi dalam Tuhan, hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Bukan hanya hidupnya, hidup orang lain yang berada di sekitarnya. Dia akan menjadi kehidupan, bukan kematian atau mematikan orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari. Melalui khotbah ini, kita semakin bertumbuh ke depan, menjadi lebih baik, dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat segala penyertaan-Mu, buat segala pemberian-Mu, buat segala apa yang ada pada kami sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Walau kami tahu, kami sering alpa, kami sering berdosa, kami sering menjauh daripada Tuhan, mencari yang di luar Tuhan, sehingga kami beroleh berbagai-bagai duka. Bukan hanya kami yang berduka, tapi orang lain juga turut mendapatkan duka karena tindakan kami. Tuhan Yesus, kiranya
Engkau mengampuni kami dan mengajar kami, karena segala sesuatunya tinggal dalam Tuhan. Ada damai sejahtera, ada kehidupan, ada segalanya. Biarlah kami mengarahkan diri kami ke situ, dan bukan kepada kepentingan sesaat. Kami tahu Tuhan mampu memberikan apa yang terbaik kepada para anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan yakin. Dengan keyakinan itu, maka dia akan bergerak, kami akan bergerak menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kehidupan bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya Amang Inang, Bapak Ibu, Saudara-saudari terberkati melalui khotbah ini. Dan pada saat yang akan datang, kita akan kembali bersama-sama dalam Renungan Minggu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kembali kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.